Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dalam perjumpaan kali ini Tuhan masih memberi kita lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami semua, mengawali dan memulai segala sesuatu dengan firman Tuhan. Firman-Mu sebagai sumber pedoman, firman-Mu sebagai petunjuk kehidupan dalam langkah-langkah hidup yang sementara kami jalani. Kami akan membaca firman-Mu, kami bermohon kuasa Roh Kudus menuntun, memberi pengertian dan pemahaman yang baik dan benar tentang firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman saja, tapi kami pun akan mampu untuk mendasari segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini berdasarkan pada firman-Mu dan bukan pada kebenaran dan kehendak kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mendengar. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman yang akan kita baca saat ini dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian bagian firman yang boleh kita baca. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita diberi kesempatan untuk boleh meminta, maka pasti kita akan meminta sesuatu yang dalam hubungan dengan apa yang sementara kita butuhkan, tapi juga apa yang mungkin sementara kita inginkan. Karena kalau berbicara kebutuhan tentu berbeda dengan keinginan. Kalau berbicara kebutuhan berarti itu sesuatu yang diperlukan saat ini. Tapi kalau berbicara soal keinginan, itu sesuatu yang masih dapat ditunda dalam hidup ini. Nah, karena itu untuk membedakan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan, maka setiap orang membutuhkan hikmat, sehingga dia bisa memilih dan memilah apa sebenarnya kebutuhannya saat ini dan apa sebenarnya keinginannya yang dapat ditunda. Bagian firman yang kita baca saat ini dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22 berbicara tentang faedah. Faedah yaitu manfaat. Manfaat daripada menuntut hikmat. Jadi hikmat dikatakan dalam Amsal pasal 2 ayatnya yang keempat bagian B,
seperti kata mengejar harta yang terpendam. Artinya sesuatu yang disembunyikan karena kita merasa bahwa sesuatu itu berharga. Sesuatu itu memang ada kaitan dengan orang yang tidak bisa hilang dari kita. Nah begitu juga ya, ketika kita memiliki hikmat, seseorang memiliki hikmat, maka pasti dia akan mampu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang dia kehendaki. Karena itu di ayat 1 pasal 2 dimulai dengan jikalau engkau menerima perkataanku. Jadi terkadang orang dengar firman, orang terima firman. Terima karena orang mendengar firman, tetapi cuman sampai di menerima, tapi tidak melakukan apa kata firman dalam hidup ini. Karena itu firman Tuhan bilang dalam bagian pengamsal, menerima dan menyimpan dalam hati. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Nah sumber hikmat yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Mungkin dalam kehidupan ini sering kita berhadapan dengan berbagai masalah hidup yang seringkali membuat kita kehilangan hikmat ketika mencari jalan keluar atas setiap masalah hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu doa dan baca firman adalah sebuah kebutuhan yang bukan hanya sesuatu yang bisa dikatakan setiap hari orang cuma baca, berdoa, tetapi tidak mengejawantahkan apa yang kita doakan, apa yang kita baca lewat firman Tuhan. Karena percuma, sia-sia segala sesuatu yang kita dengar hanya diterima tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan katakan melalui pengamsal, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Orang bisa saja pandai secara intelektual, secara pengetahuan, tetapi ketika kepandaian dan kecerdasannya itu tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan mungkin ketika dia merasa dirinya dari segi intelektual pandai dan terjadi sebuah kesombongan dalam kehidupan karena merasa diri paling hebat, paling benar, maka dia tidak menjalani lagi kehidupannya dengan berhikmat karena dia melihat kehidupan orang lain kurang dari dirinya, bahkan dia merasa lebih hebat dari kehidupan orang lain. Nah karena itu marilah menjalani kehidupan ini dengan selalu meminta hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang kita kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hikmat, kami selalu bermohon hikmat-Mu menuntun kami semua. Agar kami bisa memahami, mengerti, mengenal apa sebenarnya keinginan dan kemauan Tuhan dalam kehidupan yang sementara kami jalani. Karena itu berilah kami hikmat agar kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan Tuhan dan bukan keinginan kami manusia. Biarlah hidup kami jadi berkat melalui perkataan, tutur kata, bahkan tindakan-tindakan kami. Sehingga benar-benar kami boleh memperoleh faedah, manfaat ketika kami menjalani kehidupan ini dengan berhikmat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati aktivitas kami, dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala hikmat. Amin. Demikian bagian firman yang boleh kita baca, kita renungkan bersama. Kiranya firman ini memberkati kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Shalom, damai di hati.